Baik, pada video ini saya akan membahas latihan soal mengenai himpunan matematika kelas 7 SMP. Soal yang pertama, berikanlah satu contoh himpunan kosong. Notasinya itu beranggotakan X, di mana X lebih dari 7 dan kurang dari 11. X adalah elemen bilangan prima, bisa juga seperti itu. Contoh kedua, bilangan akar kuadrat lebih dari 70 kurang dari 80. Jika saya buatkan notasinya, yaitu himpunan beranggotakan X, di mana X lebih dari 70 dan kurang dari 80. X-nya adalah elemen bilangan akar kuadrat. Kemudian, mengapa himpunan-himpunan berikut ini saya katakan himpunan kosong? Karena, misal ini saya jabarkan, berapa bilangan prima yang lebih dari 7 dan kurang dari 11? Tidak ada, kan? Tidak ada bilangan prima yang lebih dari 7 dan kurang dari 11. Begitu juga dengan yang ini. Bilangan akar kuadrat. Bilangan akar kuadrat itu 4, 9. Nah, coba kita lihat apakah ada bilangan akar kuadrat yang lebih dari 70 dan kurang dari 80. Tentu tidak ada, kan? Maka himpunan berikut dikatakan himpunan kosong. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga seperti ini saja. Contoh kedua, berikanlah satu contoh himpunan 0. Contoh himpunan 0. Saya buat yang pertama himpunan A. Ini bebas ya, mau variabel apa yang digunakan. Himpunan A beranggotakan X, di mana X kurang dari 1. X-nya elemen bilangan cacah. Ini adalah himpunan 0. Mengapa? Karena anggota himpunan A cuma 1, yaitu angka 0. Ya, bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka bilangan cacah yang kurang dari 1 yaitu angka 0. X elemen bilangan bulat. Nah, ini adalah salah satu contoh himpunan 0. Mengapa? Karena anggota himpunan B ini adalah cuma 1, yaitu angka 0. Bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari negatif tak hingga seterusnya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, sampai positif tak hingga. Maka bilangan bulat yang kurang dari 1 dan lebih dari minus 1, yaitu angka 0. Kemudian kita ke contoh ketiga. Himpunan A beranggotakan huruf penyusun dari kata saya. Hitunglah berapa himpunan kuasa yang dapat dibentuk dari himpunan tersebut dan tuliskan himpunan kuasanya. Beranggotakan huruf penyusun kata saya. Maka kita tentukan dulu huruf penyusunnya itu huruf apa saja, yaitu huruf S, A, dan Y. Inilah huruf penyusunnya. Dengan banyak anggota A, yaitu 3 huruf. Kemudian untuk menentukan banyaknya himpunan kuasanya, banyak himpunan kuasa. Rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. Siapa N ini? Banyak hurufnya. 2 pangkat 3, kan hurufnya ada 3, S, A, dan Y. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tuliskan himpunan kuasa tersebut. Yang pertama, saya buat kurung awal, lalu saya jabarkan anggotanya. Yang pertama adalah himpunan kosong.
Mengapa? Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Mau apapun itu himpunannya, selalu subsetnya atau himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Kemudian huruf S, SAY, tutup kurung, kurawal. Nah, coba kita hitung ada berapa anggota himpunannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 dan tidak ada anggota yang sama, maka sudah benar, sudah terpenuhi ada 8 lah himpunan kuasanya. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Tentukan semestanya A gabung B, A iris B, iris C, lalu A gabung C, komplement. Semestanya. Semesta yaitu seluruh anggota ataupun huruf yang berada di dalam diagram Venn tersebut. Dan Q. Inilah semestanya. A gabung B. Seluruh anggota yang berada di lingkaran ini yang mencakup A, maka kita jabarkan dulu anggota himpunan A itu siapa aja. Dan H, itu anggota himpunan A. Gabung. Anggota himpunan B siapa aja? B, F, H, I, N, dan K. Dah. A gabung B sama dengan digabung. Artinya, jika ada angka ataupun huruf yang sama, tidak perlu dijabarkan sebanyak angka tersebut berapa kali muncul. Melainkan cukup satu kali kita tuliskan. Digabung. A. Ini ada huruf B, ini juga ada huruf B. Maka sekali saja kita tuliskan. B. Kemudian C, lalu E. Nah, huruf F muncul 2 kali. Di sini ada, di sini pun ada. Cukup satu kali kita tuliskan. Lalu huruf G, huruf H, huruf I, huruf N, dan huruf K. Inilah A gabung B. Selanjutnya, A iris B, iris C. A iris B, iris C. Artinya, mana anggota yang merupakan anggota himpunan A? Juga anggota himpunan B, juga anggota himpunan C, yaitu anggota H. Ya kan? Coba diperhatikan diagramnya. Huruf H itu adalah anggota himpunan A. Oke? Tapi juga anggota himpunan B. Kemudian juga anggota himpunan C dia. Begitu. Maka A iris B iris C adalah H. Nah, komplement artinya di luar A gabung C. Ini dibaca komplement. Kita jabarkan dulu anggota himpunan A. Sama dengan ini ya, yang di atas ini. A gabung A, B, C, E, F, G, dan H. Gabung C. Sorry. Ini haruslah kurung kurawal. Gabung himpunan C, yaitu E, H, I, dan L. Tutup kurung kurawal, komplement. Sama dengan saya gabungkan himpunan A gabung C, yaitu A, B, C, E, F, G, H, I, L. Inilah A gabung C. Komplement. Komplement artinya yang di luar ini, tapi masih di dalam semesta, yaitu K, M, N, P, Q. Inilah komplementnya. Soal berikutnya, dari 80 siswa, diperoleh data mengenai jenis olahraga yang disukai. 45 orang menyukai permainan sepak bola, ingat, satu himpunan.
38 orang menyukai permainan bola voli, 2 himpunan. Dan 15 orang tidak menyukai kedua permainan tersebut. Berarti ini adalah komplemennya. Pertanyaannya, berapa orangkah yang hanya menyukai permainan bola voli? Oke, paham pertanyaannya? Kita jawab seperti ini. Jangan lupa menuliskan di sini S, artinya semesta, seluruh cakupannya yang berada di petak ini. Lalu saya buat di sini, tadi ada 2 permainannya. Saya misalkan atau saya asumsikan himpunan A ini adalah himpunan yang menyukai sepak bola. Lalu himpunan B ini adalah himpunan yang menyukai bola voli. Ya, ini saya tunjuk sebagai A, ini saya tunjuk sebagai himpunan B. Kemudian diketahui seluruh siswanya itu 80 siswa. Berarti semestanya 80 ya. Kemudian banyak anak yang menyukai sepak bola. Itu 45. Lalu banyak anak yang menyukai voli yaitu 38. Oke ya. Lalu diketahui yang tidak menyukai keduanya. Tidak menyukai keduanya berarti A gabung B tidak menyukai keduanya. Artinya komplement. Yaitu sebanyak 15 siswa. Nah, saya tuliskan dulu di sini komplemennya, terserah ya di mana, yang penting di luar 2 lingkaran ini. Saya tulis di sini 15. Ini adalah komplemennya. Kemudian banyak anak yang menyukai voli atau himpunan A, saya tulis di sini. Lalu banyak anak yang menyukai voli sebanyak 38, saya tuliskan di sini. Apakah sudah selesai? Tentu belum. Kalau kita jumlahkan 45 ditambah 38 ditambah 15, ini pasti melebihi 80. Maka caranya, irisannya atau yang menyukai keduanya karena belum diketahui, maka kita buat sebagai X. Kemudian, yang hanya menyukai sepak bola berarti 45 dikurang X. Itulah nanti banyak anak yang benar-benar menyukai sepak bola. Kemudian yang menyukai bola voli, tentu 38 dikurang X. Dialah yang benar-benar hanya menyukai voli. Kemudian, semesta sama dengan banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B ditambah banyak anggota A iris B ditambah banyak anggota A gabung B komplement. Semestanya tadi 80, banyak anak yang menyukai sepak bola yaitu 45 dikurang X ditambah banyak anak yang menyukai voli yaitu 38 dikurang X ditambah irisannya X ditambah komplemennya 15. Lanjut kita selesaikan aljabarnya. 80 sama dengan 45 ditambah 38 ditambah 15 dikurang X ditambah X. 80 sama dengan 45 tambah 38 tambah 15 yaitu 98. Ini habis sisa X. Kemudian kedua ruas saya jumlahkan dengan X menjadi 98 dikurang 80. Nah, 18 siswa yang gemar sepak bola dan voli. Pertanyaannya apa? Ia menyukai voli. B. Voli. Yaitu sebanyak 38 dikurang X. X-nya tadi sudah diketahui 18, maka 20 siswa lah yang benar-benar hanya menyukai voli. Soal berikutnya yaitu mengenai diketahui himpunan B beranggotakan X, di mana X lebih dari 5 dan X adalah faktor dari 30. Dan himpunan T beranggotakan X, di mana X kurang dari 10 dan X faktor dari 20. Pertanyaannya, tentukanlah anggota dari B gabung T.
Nah, pertama kita jabarkan dulu faktor dari 30 itu berapa. Faktor 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Itu faktornya kan. Nah, yang di soal minta adalah lebih dari 5, berarti 6, 10, 15. Himpunan B yaitu 6, 10, 15, dan 30. Kemudian himpunan T, faktor dari 20 kita jabarkan dulu, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Lalu kita ambil himpunan T itu adalah kurang dari 10, berarti 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, dan 5. Kemudian B gabung T. Kita jabarkan anggota himpunan B, yaitu 6, 10, 15, dan 30. Gabung T, yaitu 1, 2, 4, dan 5. Udah. Jika ada anggota yang sama, maka satu kali dituliskan. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, dan 30. Selesai. Contoh soal berikutnya yaitu lengkapi tabel berikut ini. Saya mulai dari yang himpunan P. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Bilangan asli kurang dari 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sifatnya. Bilangan asli kurang dari 9. Kemudian notasinya terdiri dari X dengan X-nya itu kurang dari 9. X adalah elemen bilangan asli. Untuk yang K, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. K anggotanya itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Lalu dinyatakan sifat keanggotaannya. Kalau dilihat ini adalah bilangan prima. Sifat keanggotaannya adalah bilangan prima kurang dari 14. Bisa seperti ini atau bilangan prima kurang dari sama dengan 13 boleh. Saya buat opsinya. Bilangan prima kurang dari sama dengan 13. Ini bisa juga. Kemudian diminta membuat notasinya. Beranggotakan X, di mana X kurang dari sama dengan 13 dan X elemen bilangan prima. Bukan ganjil ya. Kalau ganjil seharusnya ada angka 9. Kemudian yang L, kita nyatakan keanggotaannya. Lebih dari minus 5, yaitu minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4, karena di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Kemudian kita nyatakan sifat keanggotaannya, yaitu bilangan bulat lebih dari minus 5 dan kurang dari sama dengan 4. Kemudian notasinya kan sudah tertera, tinggal menyalin kembali X elemen bilangan bulat. Udah. Demikian latihan soal yang bisa saya berikan sekaligus pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.